to Ecclesias Podcast. Duh, nggak bareng sih. Kurang kompak ya hari ini ya. 1, 2, 3. Welcome to. Udah cukup belum kayaknya sekali iya, aja. oke baik. Oke. Minggu lalu kan aku udah spoiler toh. Apa ayo spoilerku? Lupa. Ya, Berarti dilupakan. perlu ulang Perlu lagi. diingetin lagi ya. Ingat lagi. Putar Iya. aja yang episode lalu. By the way kita episode berapa ya? Udahan ya? Waduh, 1000 sekian. Wow, tua sekali kita. Kita dapat penghargaan nggak dari Spotify loh? Sepertinya one day. Itu loh, inisialnya adalah people pleaser. Iya, Itu inisial sih. Langsung sebut gitu. vulgar sekali ya menyebutkan inisialnya. Oke. Kamu tahu nggak sih people pleaser itu apa? Kalau kata lo surumi sih ya. Lo seru. Aku nggak ngomong apa-apa lo ya, aku nggak ngomong apa-apa lo ya. Kata Keisha. Bahasa Jawanya sungkan. Iya ta, bener ta. Iya ta. People pleaser sama dengan sungkan. Apakah betul? Kayaknya perlu kita bahas lebih dalam lagi. Iya, biar Jadi makanya stay tune terus. Iya. Promosi yang udah sangat langsung closing statement. Belum dijelasin dong closing statement Iya. aja. Oke, ya langsung aja ya lo. Oke. dulu deh artinya. Iya, sat kena. Oh, Wes. iya. Jelek. Iya. Nah, lo saya. Iya. Arti people pleaser itu apa? Apakah people pleaser itu dapat diartikan sebagai orang yang butuh pengakuan gitu? Iya, betul. Kok bisa lo saya? People pleaser itu adalah orang yang fokusnya dalam hidupnya itu adalah berusaha untuk menarik simpati orang lain atau menarik perhatian orang lain. Jadi dia mau melakukan apa saja dalam rangka untuk menyenangkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang dia suka maksudnya, yang dia kepengen Jadi dekat kayak, dengan orang jadi itu. kayak lo serumi ngomong apa diiyain gitu ya. Mm-mm. Tapi beda sama caper kan. Beda. Oh, beda. Oke. Nah, penyebab apa seseorang bisa jadi people pleaser itu ya apa gitu? Oke. Faktornya gitu selain dari faktor internal, faktor eksternalnya juga gitu loh. Duh, bahasanya kayak Apakah ada faktor internal eksternal gitu ya? Karena hari ini bahasanya Udah setara S3. Apa? campur-campur ya, Jawa. S4, ST, internal, eksternal, iya, informal. terminal. Enggak ya? Bahasanya campur kita hari ini. Oke, faktor internal seseorang menjadi people pleaser. Iya, betul ya? Itu adalah jangan dulu internal. Ini agak-agak rumit, eksternal dulu. Karena dunia kita ini mendukung Oke. untuk menjadi people pleaser. Orang-orang yang butuh pengakuan, orang-orang yang ingin diakui dan ingin disenangkan atau ingin menyenangkan dengan cara apa? Adanya media sosial. Nah, ya. Dari zaman dulu, kalian zamani enggak? Yahoo Messenger, Kayak tahu tapi nggak pakai sih. Iya, kayaknya. Facebook. Oh, Oh, Facebook Facebook. Pasti Tapi itu pun pakai. dulu kayak udah jarang-jarang gitu sih, Mas. Terus kemudian setelah itu tuh apa ya? Ada lagi Friendster dulu, zaman dulu tuh ada loh kayak gitu-gitu. Nggak tahu. Iya. Udah terlalu lama. Terus sekarang nih WhatsApp oke lah ya. Terus kemudian Instagram. Oke. Nah, jadi memang media-media sosial itu sangat-sangat mendukung, bukan hanya mendukung tapi juga akhirnya mengarahkan kita menjadi orang-orang yang ingin disenangkan, ingin menyenangkan, ingin mengakui dan ingin diakui. Jadi kita senang berusaha mengakui dan menghargai eksistensi orang dengan nge-upload fotonya di story kita misalnya. Tapi demikian pula sebaliknya, kadang kita sendiri ingin dapat pengakuan dengan cara ya menunjukkan eksistensi itu tadi. Ya. Jadi zaman ini dan semua jenis teknologi yang ada di dalamnya itu kayak mengarahkan, menggiring kita untuk menjadi para pembuat people pleaser. Nah, tapi dari sisi internal, nah ini yang paling penting. Pernah dengar satu istilah FOMO? Oh, Pernah. Nah, FOMO itu apa? Fear of missing out. Apa itu? Takut kehilangan takut ketinggalan info gitu nggak sih? Mas? Nah, ya jadi kadang-kadang
para people pleaser ini orang yang ingin menyenangkan orang lain, itu salah satu yang membuat dia atau memicu dia untuk melakukan itu adalah karena dia nggak kepengen ketinggalan, nggak kepengen apa ya ditinggalan nggak tuh, update, nggak up to date nggak gitu. nggak kepengen dilihat orang nggak asik lo gitu. Iya. Ini apaan sih nggak asik lo gitu. Udah lihat nggak barangnya di storyku tuh, yang story yang mana sih? Nah orang-orang yang ke FOMO ini nggak mau digitukan. Nah gitu. Jadi makanya akhirnya itulah faktor-faktor yang dari dalam diri orang itu yang kemudian membuat dia menjadi kita harus berusaha nih tahu tentang kehidupannya dia, dan apapun yang jadi aktivitas dia aku harus tahu. Jadi aku harus lebih rajin lihat story, harus lebih rajin lihat Facebookku mungkin. Masih ada Facebook nggak sih kalian? Udah nggak pakai sih, tapi masih ada. Iya. Aku tuh yang sampai baca tuh ada yang sudah say hi dari tahun 2000 berapa Oh my gitu ya baru Terus baca. lo baru lihat. Iya. Terus kadang-kadang udah lupa gitu passwordnya apa. Saking udah nggak dipakai. Nah itu jadi sebagai ajang untuk menunjukkan eksistensi atau kemampuan dirinya, people pleaser itu mungkin kelihatannya kalau people pleaser itu fokusnya ke orang ya, menyenangkan orang, membuat orang lain itu seneng sama kita. Tapi sebenarnya fokusnya tuh ke diri kita loh, bukan ke orang lain tuh people pleaser tuh. Betul. Supaya akunya eksis di hadapan orang itu Dilihat gitu. gitu. Supaya aku kelihatan asik gitu di depan dia gitu. Nah itu sih penyebab orang-orang yang jadi people pleaser. Jadi inti katanya mungkin karena dia nggak pede, atau kalau dari bahasa psikologinya ada gambar diri dia yang nggak utuh. Dia merasa kurang berharga gitu ketika nggak di apa namanya akui oleh banyak orang. Gitu. Jadi capek ya kayak jadi orang kayak gitu itu. Betul, capek banget, nggak bisa jadi diri sendiri kan. Iya. Nah, kan Losa kan bilang sosial media tadi kan sepertinya memiliki peran yang besar gitu kan dalam membuat seseorang itu menjadi people pleaser. Nah, jadi apakah lebih baik kita itu tidak usah menggunakan medsos agar tidak menjadi people pleaser? Karena kan mungkin ada sisi lain dari medsos yang positif gitu kan Losa. Iya, oke. Banyak sih orang-orang akhirnya memutuskan untuk nggak mau punya Instagram. Ada tuh orang-orang yang nggak mau punya medsos gitu. Karena bukan hanya masalah people pleaser juga, tapi mungkin hal-hal yang sifatnya privacy itu jadi apa namanya? Apa ya? Kayak Nggak bisa dijaga gitu kan, karena kan kalau kita masukin data apa orang tuh bisa ngestok kita macem-macem gitu kan. Nah, ada orang yang senang tapi ada orang yang nggak senang diperlakukan seperti itu. Sebenarnya pakai dan nggak pakai medsos masalahnya bukan ada di sana, tapi sebenarnya masalahnya itu ada di gambar diri orangnya. Jadi sebenarnya mau ditutup pun kalau medsosnya, gambar kalau dia tetap begitu dan dia nggak Dia akan berubah dan dia nggak pernah sadar bahwa sebenarnya dia itu jadi people pleaser, ya dia akan jalan terus seperti itu, walaupun nggak punya medsos gitu. Jadi justru dia akan cari medsos itu untuk bisa menjadi jadi salah satu tools dia untuk menjadi people pleaser buat orang lain, karena dia sendiri butuh pengakuan, dia sendiri butuh kamu kok perhatian ya sama aku ya, nah kayak gitu. Jadi kepengen dapat feedback. Jadi justru orang-orang yang people pleaser justru seneng sih, dan kalau itu kemudian ditutup aja itu rasanya kayak penyangkalan diri terbesar gitu ya, dan sangat sulit. Jadi memang masalahnya bukan di sana, tapi masalahnya itu adalah mereka itu sudah kehilangan their self esteemnya. Jadi gambar dirinya, kepercayaan dirinya itu hilang gitu. Jadi mau nggak pakai tools apapun, ya tetap akan jadi seperti itu, karena yang perlu dipulihkan bukan masalah medsosnya dihilangin atau apa-apa, tapi dirinya yang perlu dipulihkan. Gitu. Keren sampai speechless aku. Speechless. Masa sih? Iya. Berarti
kalau kayak gitu kan jadi people pleaser itu kan ada dampaknya lah ya loh. Iya dong pasti. Dampak yang timbulnya ketika kita menjadi people pleaser itu apa sih kira-kira loh? Ya, you'll never happy. Oke. Kamu tidak akan gini. Menurut manusia, menurut Kesha sama Ivana deh, puas dan bahagia itu sampai di titik mana sih? Untuk merasa puas, ya toh? Apa sesuatu yang bisa membuat kamu pleasing sampai nanti akhir hidupmu? Hal apa yang very pleasing you? Kayaknya banyak deh loh. Jadi ketika sekarang umurmu 18. Oh tidak, aku Enggak 17. ya. Oh ya ampun masih bocil 18. ya. 17 18. Ketika kamu punya celana jeans dan kemeja yang casual, kamu udah cukup puas. Tapi nanti ketika kamu mulai kuliah, kamu akan katakan celana jeansku kurang, kemejaku kurang. Iya kan? Nah, ya itu. Dan itu mulai membuatmu gak merasa puas. Ketika kamu sudah akan menikah, aduh kemejaku sama celana jeansku gak bisa dipakai lagi. Bentar lagi aku menikah, ya outfitku harus berubah dong. Masa iya mama terus pakai celana jeans, harus outfitnya harus yang lebih dress kah apa gitu-gitu ya. Jadi kita itu selalu punya kekurangan, selalu punya kemauan. Selalu punya sesuatu yang moto hidup manusia tuh kayaknya kurang, bukan cukup. Ya. Kayak ini udah terturuti, nanti ada lagi gitu kan. Betul. Jadi moto hidup manusia tuh never get enough gitu ya kayaknya. Nah, jadi dampak yang dihasilkan ketika kita berusaha untuk menjadi orang yang berusaha menyenangkan orang lain, ya kita nggak akan pernah bahagia karena kita ngejar apa yang jadi kebahagiaan orang lain, dan kebahagiaan orang lain itu kayaknya nggak pernah berhenti gitu. Sampai di titik mana sih kebahagiaan mereka? Kurang terus. Betul. Nggak pernah puas lah kita ini sebagai manusia. Betul sekali. Jadi kamu nggak akan pernah bahagia. Oke. Dampaknya sangat mengerikan ya kan. Kayaknya tuh singkat tapi Iya. kayak nusuk gitu. Nusuk apa? Jadi Aku nggak bawa pisau kayak loh. langsung Aku nggak bawa pisau. You never happy. Iya, you never happy. Langsung nggak akan You will bahagia never gitu. happy. Siapa sih yang pengen jadi orang kayak gitu? Nah, Enggak kan? makanya. Makanya motonya yang jangan lupa Bahagia. People pleaser sama murah hati itu kan kayaknya 11-12 gitu tuh loh saya. Nah, bagaimana cara membedakan orang yang murni murah hati, yang suka menolong, dengan orang yang people pleaser? Oke. Cara membedakannya adalah orang yang suka menolong atau murah hati tidak akan selalu berkata yes kepada permintaan atau kemauan orang. Dia akan to be brave untuk say no, aku nggak bisa gitu. Jadi ada kalanya dia bukan tidak mau membantu, tetapi dia tidak bisa karena ada satu kondisi. Dia akan bisa berkata, sorry aku nggak bisa gitu. Tapi para people pleaser itu akan berusaha sebaik mungkin untuk say yes terhadap semua jenis request yang Ada. yang mungkin kayaknya udah out of. aduh apa sih ini, tapi kita berusaha untuk nurutin terus walaupun kita berat melakukannya. Kalau orang yang murah hati itu benar-benar murah hati ya, dia akan melakukan segala sesuatu itu dengan enjoy. Jadi dia kan kalau dia misal mau traktir temennya gitu ya, dia have fun gitu. Tapi people pleaser itu kadang-kadang aduh ya ampun sebenarnya Dalam lubuk hatiku hatinya nggak have fun. iya gitu. Malah Jadi nyusahin. jadi sangat kelihatan lah damage lah para people pleaser ini. Jadi jangan seperti itu ya. Kamu tipe yang mana, Pis? Aku sih tipikal Tipikal apapun yang kamu mau. Berbicara apa ya apa-apa ya. tahu makanya. Tapi jika kita termasuk dalam people pleaser ini loh, setelah dalam belasan bahkan puluhan tahun hidup gitu. Aduh, bahasanya drama banget. Iya, puluhan tahun. Iya, Oke, baiklah. Habit gitu aja ya kita. Iya. Betul. Nah, cara ngubahnya itu gimana loh, Sa? Karena kan kalau tiba-tiba berubah gitu loh, itu kan bisa dianggap jadi orang yang juaji. What Iya, is juaji? juaji. Manji kali. Juaji is Jumanji. sombong.
Iya, bahasa Juaji itu apa? Mungkin dalam KBBI itu adalah Silakan pemirsa podcast bisa menuliskan dalam kolom komentar kali ini. Oh iya, Ada kolom komentarnya ya? Apa itu ada di Juaji? YouTube. YouTube, oke YouTube. Tolong kasih kita advice, itu apa sih Juaji itu? Iya, belasan tahun menjadi people pleaser. Orang tidak akan pernah berubah kalau dia memang tidak pernah sadar bahwa dia adalah seorang people pleaser. Oke. Gitu. Jadi makanya Alkitab tuh bahasanya bagus ya, Roma 12 kayaknya. Berubahlah oleh pembaharuan Budimu. kita itu dituntut untuk berubah gitu. It's okay sih kalau ada orang-orang yang karena gambar dirinya rusak, ya namanya orang ya, tidak selalu berasal dari lingkungan keluarga yang bahagia, yang keluarga cemara selalu seperti itu gitu, yang bahagia, yang nyanyinya adalah harta yang paling Berharga. Adalah nggak selalu begitu. Mungkin dia lahir dalam kondisi yang broken home, yang dia butuh diakui karena dia diremehkan di rumah, dia nggak pernah dianggap, mamanya nggak nganggap dia, papanya nggak nganggap dia, sehingga dia harus nge-story, curhat di story IG-nya. Ada nggak sih teman-temanmu yang kayak gitu? kayaknya mungkin kita sendiri pernah. Iya gitu ya, oke baiklah. Itu kan salah satu bentuk ketidakdewasaan ya, masih childish dengan ya kalau aku kepengen sesuatu ya aku ekspresif, anak-anak kan gitu. Jadi kalau dia kepengen mengungkapkan apapun yang ada di dalam hatinya, dia ekspresikan. Makanya bayi itu kalau lapar ya nangis, kalau popoknya penuh ya nangis, pokoknya diekspresikan gitu. Enggak, kalau misalkan ngompol kan kita diem-diem aja ya, pergi ke toilet ya kan, berusaha menyelesaikan persoalan sendiri karena kita sudah mulai dewasa. Tapi kalau misalkan bayi kan nggak bisa begitu, nggak mungkin dia diem-diem aja, pampersku mana ya, aku mau ganti, ini nggak mungkin. Karena dia masih bayi, dia masih butuh pertolongan. Nah, kaum people pleaser itu adalah orang-orang yang mungkin tidak bertumbuh, tidak mengalami fase kedewasaan dari masa-masa childishnya kepada, ini aku nggak ngomong soal umur ya, tapi mentalitas dari bentuk kechildishannya itu kepada maturity-nya itu nggak didukung oleh lingkungannya, sehingga yaitu tadi ekspresinya ada sesuatu dalam dirinya yang nggak utuh gitu, karena manusia itu butuh pengakuan. Sekecil apapun manusia itu perlu pengakuan. Makanya salah satu love language itu adalah apresiasi. Kamu tuh pinter kok, Kamu hebat, iya. sesederhana apapun. Maksudnya gini, walaupun orang itu tes love language dan bukan itu bahasa kasihnya, tapi minimal semua orang akan merasa benar-benar lebih up lagi ketika dia apresiasi gitu. Nah, jadi nggak ada yang tidak bisa berubah, dan perubahan seseorang itu, percayalah ini pasti kaum ateis nggak akan setuju dengan kata-kata saya, tapi cara orang bisa mengalami perubahan itu adalah ketika dia mengalami perubahan di dalam Tuhan. Itu ya ibarat kata kita nih kayak mata kita ditutup, ya kan? Kemudian Tuhan Yesus tuh buka penutup mata kita jadi bisa melihat dunia dengan lebih terang. Ketika mata kita ditutup, kita akan melihat semuanya. Oke, menurut kamu ketika mata ditutup ya, Kesya, ketika matanya ditutup, Kesya, menurut Kesya mobil tuh kayak apa? Hitam, gitu. Ivana, menurut Ivana Indomie itu sebut merek. Jadi BA nggak sih habis ini? Kita di endorse nih tiba-tiba. Ya, bagus lah. Mie itu gimana bentuknya? Hitam, gitu. Karena mata kita ditutup, kita nggak bisa melihat kebenaran. Tapi ketika mata kita dibuka, kita tahu, ternyata aku, gitu. Ternyata badanku kurang tinggi, ternyata bajuku kurang pantas nih, harus ganti baju, harus gini dan gini dan gini. Kita mulai bisa melihat. Setelah firman Tuhan itu menguasai apa yang ada di dalam diri kita baru bisa akan berubah, mengalami perubahan. Kita akan tahu, aku tuh berkenan kok di hadapan Tuhan. Jadi gak perlu aku menjadi people pleaser. Yang penting adalah aku harus menjadi God pleaser.
menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia. Luar biasa. People pleaser tuh God pleaser. Harusnya tema kita hari ini tuh ya, Nen, ya. God pleaser. Kayak boleh kita request tema selanjutnya deh. Oke, episode selanjutnya ya. Pembicaranya loh Rumi juga. Cuma moderator yang sama gitu. Oh gitu, baiklah. Kalau udah berbicara ya people pleaser gitu, pasti ada closing statementnya sih dari lo Serumi. Oke. Closing statementnya hari ini adalah tidak ada orang yang sebenarnya bisa menjadi people pleaser. Karena setiap manusia itu di dalam keberdosaannya itu tidak akan cukup merasa puas. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang tahu tentang kebenaran, mari kita tidak menjadi people pleaser, tetapi kita menjadi God pleaser. pintar. Aplaus. Keren. Aduh, podcast kita ini, Apaan? aku bakal dengerin terus tiap minggu, meskipun Masa? tayangnya seminggu sekali, nanti tiap hari tak puter-puter terus biar tertanam dalam pikiran. Tertanam. Tiap hari aku mau muter gitu. Aku mau nge-spam. Ayo. Kalau lagi kalau lagi gabut ngerjain apa gitu sambil dengerin podcast ya. So sweet. Dengerin suaranya sendiri ya. Iya, cuma kita doang. Enggak kok, aku dengerin setiap episode siapapun Wih, moderator dan pembicara. Acie. Pasti pendengar juga sih dengerin semua episode ya kan. Kalau yang nggak dengerin sedih sih kita ya. iya sih sedih sih kecewa. Jadi dengerin ya para pemirsa Eklesia Podcast. Betul, harus. Oke, karena kita udah di pembahasan psychological issues dan kita sudah di pembahasan minggu ketiga. Oke. Wow, Kurang sampai satu minggu berapa ini sih? ya. Sampai 4 minggu loh. Ternyata. Oke. Kurang 1 minggu. Nah, biasanya akhir-akhir itu lebih hot gak sih? Wah iya sih. Hot, Aku melihatnya nih sampai Apa tuh gitu. yang hot-hot itu? Spoiler lah dikit itu. STMJ kah? Pokoknya depannya T. Wes, T, TTT. TRAU. trauma. Yes, Wah. trauma gitu. Wah. Penting buat para pendengar yang Lagi ngalami. lagi trauma-trauma itu, putus cinta. Waduh. Banyak hal lah yang Ya. menyebabkan trauma ya. Yep. Tapi, apakah pembahasan itu akan kita bahas di minggu ini? Oh tidak. Akan kita bahas di minggu depan. Wes. Yang nggak sabar, yang relate mungkin yang merasa aku punya trauma. Nah, bisa Nantikan. nantikan di episode selanjutnya. Cie. Oke. Harus sabar. Jadi see See you you next next week. week and bye-bye Bye-bye, Yuters.